Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di sini Zack. Dimana di channel gue Bang Zack. Di sini gue akan menceritakan berbagai kejadian horor yang terjadi di masa lalu dan sekarang. Cerita ini terjadi di sebuah desa di daerah kota Payakumbuh, yang mana kita sebut desanya Subarang Batuang. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1983. Cerita ini gue dapat dari seorang narasumber. Dia merupakan salah seorang yang menjadi saksi atau hidup di era tersebut. Oke, gak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Payakumbuh, sebuah daerah dengan pemandangan alam yang sangat indah, menyimpan kisah-kisah penuh misteri. Salah satunya adalah Desa Subarang Batuang, sebuah desa terpencil di antara perbukitan dan hutan yang lebat. Desa ini dikenal dengan ketenangannya di siang hari, tetapi pada malam hari suasana berubah menjadi menyeramkan. Jalan menuju desa ini berada di tengah hutan dengan tebing di satu sisi dan jurang di sisi lainnya, menjadi saksi dari berbagai peristiwa aneh. Banyak masyarakat di situ nilai sosok bayangan yang sering melompat dari tebing ke jurang saat malam hari. Orang-orang desa memperingatkan siapapun untuk tidak melewati jalan itu sendirian, apalagi di tengah malam, terutama setelah matahari terbenam. Hutan di sekitar jalan tersebut juga menyimpan rahasia kelam. Sebuah rumah tua di mana seorang pria pernah gantung diri bertahun-tahun lalu. Nah, sejak kejadian itu banyak warga desa melaporkan banyak gangguan aneh, mulai dari suara-suara misterius hingga bayangan yang muncul di rumah mereka. Nah, cerita ini terjadi pada salah seorang penduduk, ya kita sebut saja namanya Farhan ya. Jadi Farhan ini merupakan seorang pemuda yang baru pindah ke Payakumbuh untuk bekerja sebagai pengajar. Dia tidak menyangka nih bahwa hidupnya akan berubah drastis. Hari itu, si Farhan ini terlambat nih pulang dari kota setelah menghadiri sebuah rapat. Nah, saat dia mulai pulang ini tuh hari sudah mulai gelap dan melewati jalan angker yang terkenal di desa itu sendirian dengan motornya. Si Farhan ini rumahnya ada di desa yang melewati jalan angker tersebut. Sambil mengendari sepeda motornya nih, si Farhan ini tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah nih. Kok udara tiba-tiba menjadi dingin? Seperti ada sesuatu yang merayap ke tulang-tulangnya. Suara hutan itu biasanya ramai dengan suara binatang malam yang sangat banyak gitu. Tapi kok tiba-tiba malam itu mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Pohon-pohon besar di kanan dan kiri jalan itu tampak menjulang seperti sosok gelap yang mengintai. Nah, di situ tuh jantungnya berdebar saat menyadari bahwa lampu motornya pun tidak cukup untuk menembus kegelapan yang pekat itu di tengah hutan yang belantara itu. Di hutan itu nggak ada penerangan sama sekali, ya namanya jalan kampung apalagi di tahun-tahun itu gitu. Cahaya lampu motor si Farhan ini nih hanya menyinari beberapa meter ke depan, sementara sisanya tenggelam dalam kegelapan yang terasa hidup. Saat dia melewati tikungan tajam nih, tiba-tiba dia melihat dari sudut ekor matanya itu sebuah bayangan melompat dari tebing ke jurang di sisi lain jalan. Bayangan itu bergerak sangat cepat, terlalu cepat untuk makhluk biasa. Nah, di situ si Farhan langsung merasakan aliran dingin di tengkuknya gitu kan. Tubuhnya kaku sejenak nih dan dia hampir kehilangan kendali motornya. Roda motornya pun sedikit tergelincir di atas jalan yang berkelikir itu, membuat dia menghentikan motor dia dan menarik nafasnya. Apa itu tadi? Gumam si Farhan ini dengan suara yang bergetar. Matanya mencari ke arah tebing, tetapi hanya kegelapan yang terlihat. Sesekali angin dingin berhembus, membawa suara samar seperti bisikan nih. Di situ si Farhan mencoba kan menenangkan diri, mencoba berpikir logis, meyakinkan dirinya nih bahwa itu mungkin hanya bayangan binatang liar. Kemudian si Farhan ini
setelah tenang itu melanjutkan perjalanan. Tetapi perasaan was-was tak kunjung hilang nih. Jalan yang sempit ini terasa seperti perangkap baginya. Di kanan, jurang yang dalam tampak seperti mulut hitam yang siap saja menelannya. Dan siap menelan apa saja yang masuk ke dalam. Di kiri, tebing curam menjulang tinggi, menambah kesan bahwa dia itu sedang berada di tempat yang tidak sangat bersahabat. Bau tanah lembab bercampur aroma anyir samar entah dari mana tuh asalnya. Itu mulai kecium tuh sama si Farhan ini. Nah tiba-tiba motornya mati di tengah hutan itu. Mesin motornya mengeluarkan suara yang aneh sebelum akhirnya diam sepenuhnya. Di situ si Farhan ini berhenti di tengah jalan hutan itu, tepat di lokasi yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar yang angker itu. Di situ udara semakin dingin menusuk kulitnya meski si Farhan ini memakai jaket gitu. Malam itu menjadi terlalu sunyi, bahkan suara angin pun hilang. Di situ si Farhan mencoba lagi menyalakan motornya, tapi mesinnya hanya menggeram lemah tanpa tanda-tanda ingin hidup gitu. Wah di situ dia panik kan, udah aduh gimana nih, stres dia gitu. Nah ketika si Farhan ini sedang mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba kalian tahu terdengar suara langkah kaki dari arah tebing. Langkah itu berat, lambat, teratur, seperti seseorang sengaja mengantarkan kakinya ke tanah. Suara itu tiba-tiba semakin lama semakin mendekat. Nafas si Farhan ini mulai memburu nih. Memang dia memandang ke arah tebing, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Terus dia berteriak gitu. "Halo, siapa di sana?" Tanya si Farhan ini sendirian. Mencoba nih buat menyembunyikan rasa takutnya. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan langkah-langkah itu mulai terdengar dari berbagai arah. Itu semakin membuat dia takut kan. Si Farhan ini merasa dikelilingi dengan sesuatu yang banyak dan tidak terlihat. Di situ jantungnya mulai tuh berdetak kencang dan dia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya tuh. Nah tiba-tiba dari balik pohon besar di tepi jalan muncul sebuah bayangan. Bayangan itu tinggi lebih dari 2 meter. Dengan bentuk tubuh yang tidak normal. Kepalanya besar nih dan menyimpang. Kalian kebayangkan gimana kepala besar menyimpang? Seperti kepala makhluk yang tidak seharusnya ada di muka bumi ini. Tangannya panjang hampir menyentuh tanah, dengan jari-jari yang terlalu kurus dan memanjang. Matanya bersinar merah redup di balik kegelapan. Nah di situ tuh tubuh si Farhan ini membeku, tidak mampu bergerak, bahkan bernafas pun dia sesak. Sosok itu berdiri hanya diam, hanya memandang tanpa suara, seolah-olah sedang menilai nih si Farhan. Nah ketika si Farhan ini mencoba menenangkan diri, tiba-tiba sosok itu bergerak maju dengan cepat seperti meluncur tanpa menggerakkan kakinya. Di situ tuh si Farhan tersentak dan berteriak, memundurkan tubuhnya hingga hampir terjatuh dari motor. Nah dengan panik nih, dia mencoba menyalakan motornya lagi. Kali ini mesinnya menyala. Syukur mesinnya menyala waktu itu. Dengan suara yang mungkin agak berderak keras itulah. Nah saking paniknya kan, si Farhan ini segera menegasnya dalam-dalam dan melaju secepat mungkin. Tetapi suara langkah kaki itu masih terdengar seolah mengejar dia tuh. Nah di kaca spion nih, saking panik itu dia mencoba melihat ke belakang. Tiba-tiba makhluk itu melompat lagi dari sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya dengan gerakan yang mustahil yang dilakukan oleh manusia. Suaranya semakin mendekat sampai-sampai dia merasakan kehadirannya tepat di belakangnya nih. Ketika hampir mencapai ujung jalan nih, sebuah suara melengking terdengar, seperti jeritan yang bercampur dengan suara binatang buas. Kemudian si Farhan ini menoleh sekilas ke belakang dan melihat sosok itu berhenti di tengah jalan, berdiri diam dengan kepala yang perlahan menoleh ke arah si Farhan ini. Matanya merah bersinar dan menembus kegelapan seperti bara api yang menyala. Di situ si Farhan saking paniknya langsung memalingkan wajahnya dan memfokuskan untuk membawa motornya, menggas motornya habis-habis sampai ke desa. Setelah apa yang terasa sama dirinya di perjalanan itu, si Farhan ini merasa jalannya kok gak ada ujungnya gitu. Tapi alhamdulillahnya,
teman-teman, akhirnya dia melihat cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk di kejauhan. Nah, begitu sampai nih di desa itu, wah, si Farhan ini panik. Dia langsung menuju rumahnya dengan tubuh yang gemetar, pikiran yang penuh pertanyaan dan rasa takut yang tidak terbayangkan. Dia memarkir motor dengan tergesa-gesa di halaman rumahnya dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, lalu segera mengunci pintu rumahnya dengan rapat hingga dia terjatuh di lantai ruang tamu, mencoba menenangkan diri dan memikirkan apa sih yang baru saja terjadi. Malam itu si Farhan tidak bisa tidur. Bayangan sosok itu selalu terlintas di pikirannya, membuat dia merasa sangat ketakutan. Yang mana ketakutan itu belum pernah dirasakan di kehidupannya. Setiap dia memejamkan mata pasti terbayang tuh gimana dia mau tidur gitu kan. Dan si Farhan ini kayaknya dia berpikir gitu, aku tahu bahwa apapun yang kulihat malam itu bukanlah manusia, tetapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya mengintai di jalan yang angker itu, ucap Farhan dalam hati. Nah, setelah itu si Farhan mulai tidur dengan segala keresahan. Dan keesokan harinya nih si Farhan bangun pagi gitu kan. Kemudian dia mencari itu, ibaratkan tetua di desa itulah. Ya, kita sebut saja namanya di sini Pak Ilyas ya. Yaitu seorang warga tua yang dikenal sebagai sesepuh lah di desa itu. Wajahnya berubah serius tuh saat mendengar cerita si Farhan ini. Terus Pak Ilyas ini menanya kepada Farhan dengan suara yang berat, ya suara orang tua gitu kan. Kamu melewati jalan itu malam-malam ya? Terus si Farhan mengangguk. Iya Pak, apa memang ada sesuatu di sana Pak? Di sini Pak Ilyas hanya menghela napas panjang. Terus dia mulai bercerita. Dulu ada seorang lelaki bernama Pak Roni yang tinggal di sebuah rumah di tengah hutan di sana. Pak Roni ini dikenal sebagai orang yang pendiam, tapi juga sering terlihat seperti berbicara sendiri. Nah, suatu hari Pak Roni ini ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Sejak saat itu banyak yang melihat penampakan aneh di sekitar jalan hutan itu, apalagi pas malam hari. Cerita Pak Ilyas ini membuat bulu kuduk si Farhan ini meremang nih. Lalu si Farhan ini menanyakan ke Pak Ilyas, lalu sosok yang melompat itu apakah mungkin dia Pak? Terus Pak Ilyas hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti nak, tapi yang jelas tempat itu tidak pernah benar-benar tenang sejak kejadian itu. Kemudian setelah berdiskusi dengan Pak Ilyas itu, si Farhan ini izin pamit pulang. Dan kemudian dia balik ke rumahnya. Di saat itu bertepatan dengan waktu liburnya. Kemudian pada malam harinya, si Farhan mulai merasakan ada hal aneh nih di rumahnya sendiri. Awalnya hanya suara-suara kecil seperti benda yang jatuh, pintu yang berderit. Dia pikir itu hanya hembusan angin. Tetapi gangguannya semakin parah. Pada pukul 2 dini hari nih, si Farhan yang lagi enak-enak tidur terbangun nih karena mendengar ada suara ketukan di jendela kamarnya. Waktu itu tuh si Farhan tinggal di rumah satu lantai yang jendelanya itu cukup dekat lah dengan tanah ya. Dengan hati-hati si Farhan mulai berjalan tuh ke arah jendela dan mengintip di balik tirai. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ada kegelapan dan bayangan pohon-pohon besar di halaman rumahnya. Namun saat hendak kembali tidur, suara ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras lagi. Kali ini Farhan memberanikan diri nih membuka jendela. Ternyata kalian tahu, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di jendela itu dia melihat bekas tangan yang seolah menempel dari sisi luar. Bekasnya seperti tangan manusia, tetapi jari-jarinya lebih panjang dari ukuran normal. Di situ Farhan cepat-cepat menutup jendela dan menahan nafas nih, saking takutnya kan buka jendela malam hari gitu, apalagi jam 2 malam. Di situ dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun gangguan itu tidak berhenti di situ. Saat Farhan ini kembali ke tempat tidurnya, udah mulai mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Langkah itu terdengar berat, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atasnya. Tapi karena saking ketakutannya, tiba-tiba si Farhan ini
bisa tertidur lah. Kemudian esok paginya nih, setelah beberapa kejadian malam di rumah itu, dia kemudian kembali datang ke tempat Pak Ilyas. Yang mana Pak Ilyas tadi kan kalian ingat semua kan, sesepuh di desa itu. Kemudian si Farhan ini menceritakan semua kejadian yang terjadi malam hari di rumahnya tadi. Terus si Pak Ilyas ini menatap si Farhan ini dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Terus dia ngomong kayak gini, "Nah Farhan, kamu harus pergi ke surau tua di ujung desa. Mintalah petunjuk dari ustadz yang namanya Ustadz Karim, dan dia mungkin bisa membantumu." Setelah mendengar arahan itu, kemudian Farhan minta izin. "Oke Pak, terima kasih Pak Ilyas." Kemudian dia pergi ke surau yang disuruh oleh Pak Ilyas tadi. Surau itu terletak di tempat yang cukup terpencil, dikelilingi oleh pohon bambu yang rimbun. Bangunannya sudah tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk nih, dan atap yang penuh lumut. Nah, setelah sampai di surau itu, kemudian si Farhan ini mencoba masuk dan mengucapkan salam nih, dan dijawab oleh Ustadz Karim. Di dalamnya dia kemudian bertemu dengan Ustadz Karim itu, yaitu seorang pria tua dengan tatapan tajam namun menenangkan. Kemudian si Farhan berceritalah kepada Ustadz Karim ini gimana kejadiannya selama ini di hutan di rumah. Setelah mendengarkan cerita si Farhan ini, kemudian Ustadz Karim ini mengangguk pelan. Terus dia jawab, "Gangguan yang kamu alami itu berasal dari energi negatif yang sangat kuat. Mungkin ada sesuatu di jalan itu yang masih terikat dengan dunia ini." Kemudian si Farhan ini mengikuti saran Ustadz Karim kan, untuk melakukan doa bersama di surau itu. Setelah itu Ustadz ini memberikan seikat daun kelor dan sebotol air yang telah didoakan. Kemudian dia berpesan kepada si Farhan, "Semprotkan air ini di sekeliling rumahmu dan taruh daun ini di depan pintu. Insya Allah gangguannya akan berkurang." Nah, setelah itu kembalilah kan si Farhan ini minta izin sama Ustadz ini. "Ya Ustadz, terima kasih atas pertolongannya. Saya izin pamit dulu, saya mau balik ke rumah." Nah, meski nih si Farhan telah mengikuti saran Ustadz Karim ini, gangguan itu ternyata tidak sepenuhnya hilang. Bahkan malam berikutnya nih, si Farhan ini mendengar suara-suara yang lebih aneh lagi, yaitu suara yang berasal dari hutan belakang rumahnya. Dia merasa seperti dipanggil untuk kembali ke jalan itu. Nah, pada jam 2 dini hari nih, karena si Farhan ini udah tidak kuat lagi dengar suara aneh-aneh itu, tiba-tiba dia itu penuh tekad nih. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Roni, yaitu rumah yang berada di hutan tempat Bapak Roni gantung diri. Dia pergi sendiri itu dengan membawa senter, air doa, dan keberanian tersisa tuh. Nah, sesampainya di hutan, suasana begitu mencekam. Angin berembus kencang dan suara dedaunan yang berkesikan terdengar seperti bisik-bisikan yang halus. Dengan rasa takut kan yang bercampur dengan keberanian, si Farhan ini melangkah lebih dalam ke hutan. Banyak di situ pepohonan yang menjulang tinggi yang menghalangi cahaya bulan buat masuk ke dalam hutan itu, membuat suasana di situ semakin kelam. Senter yang digenggamnya tadi itu merupakan satu-satunya sumber cahaya, tapi sinarnya kok terasa redup di tengah pekatnya malam. Langkah kaki si Farhan ini terdengar jelas di antara daun kering. Di sekelilingnya hutan itu seolah hidup. Bisikan samar terdengar dari arah yang tidak menentu, seperti suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tidak Farhan ini mengerti. Udara semakin dingin dan bulu kuduknya pun semakin meremang. Setelah berjalan sekitar 10 menit nih, dia melihat rumah itu berdiri di tengah hutan, seperti hantu yang terlupakan. Rumah itu tampak hampir runtuh. Dindingnya saja seperti kayu yang dipenuhi lumut, dan atapnya pun telah bolong-bolong di beberapa bagian. Jendela-jendelanya pun kosong seperti mata yang mengawasi setiap gerakannya. Sebuah tali gantung tua masih tergantung di depan teras, bergoyang pelan terkena angin malam. Kalian tahu kan apa tali gantung tua itu? Iya, tali gantung bekas Pak Roni ini itu masih tergantung di saat itu. Kemudian si Farhan ini mengumpulkan keberanian untuk mendekati rumah itu tuh. Namun
sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, dia merasakan sesuatu. Udara di sekitarnya berubah menjadi berat, seolah ada tangan yang tak kasat mata menekan dia dari segala arah. Nafasnya pun mulai terasa sesak, dan dia mulai mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Terus dia langsung berbalik arah gitu kan. Dengan keberanian tersisa nih, dia mencoba berteriak nih. "Siapa di sana?" tanya dia dengan suara yang gemetar nih, sambil menoleh ke belakang. Ternyata kalian tahu, tidak ada siapapun di sana. Namun bayang gelap mulai muncul di antara pepohonan, bergerak cepat ke arah si Farhan ini. Sosok itu muncul menghilang seperti kilatan bayangan, membuat si Farhan ini sulit untuk menentukan keberadaannya. Nah, tiba-tiba sebuah suara berat dan serak bergema di udara. "Kenapa kau datang ke sini?" Nah, di saat itu si Farhan ini mematung nih, kaget gitu kan. Dan dia mencoba mencari asal suara itu, tapi tidak ada siapapun di sekitar dia. Tetapi suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah orang itu berbisik langsung di telinganya. Dia merasakan hawa panas di tengkuknya tuh, membuat dirinya tuh segera berbalik dengan panik. Sosok yang dilihat di jalan tadi beberapa malam lalu kini berada di depannya. Dia lebih mengerikan daripada yang diingat si Farhan ini waktu di hutan itu sebelumnya. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang tampak seperti kayu lapuk. Wajahnya tetap tertunduk, tetapi si Farhan bisa merasakan tatapan tajamnya itu menusuknya. Rambutnya panjang, kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya. Ketika dia bergerak mendekat, suaranya mengerang seperti kayu yang diremukkan. Kemudian di keadaan yang panik itu, si Farhan mengangkat botol air doa yang diberikan Ustadz Karim tadi dan menyemprotkannya ke arah sosok itu. Terus dia dengan lantang ngomong, "Dengan Allah, pergilah dari sini," serunya dengan suara yang setegas mungkin. Tiba-tiba sosok itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan jeritan yang melenting, seperti suara manusia dan binatang bercampur menjadi satu. Jeritan itu membuat telinga si Farhan sakit. Tetapi dia tidak berhenti membaca doa. Sosok itu melangkah mundur nih, tetapi tidak menghilang. Nah, sebaliknya, dia mulai bergerak ke arah samping mengelilingi Farhan dengan langkah yang cepat dan tidak wajar. Udara di sekitar Farhan ini semakin dingin, dan dia merasa terjebak dalam pusaran angin yang tidak terlihat. Bayangannya tampak semakin banyak tuh, seolah-olah ada lebih dari satu sosok yang menyitarinya. Di situ si Farhan ini menaburkan beberapa tetes air doa lagi ke tanah dan melanjutkan membaca ayat-ayat kursi dengan suara yang sangat lantang gitu. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari kejahatan yang tidak kasat mata," kata si Farhan. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Farhan ini mulai bergetar. Dari dalam rumah tua itu terdengar suara pintu yang terbuka dengan keras. Dia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat bayangan lain keluar dari dalam rumah itu. Nah, kali ini bayangan itu tampak lebih besar dari sebelumnya, lebih gelap, lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Sosok yang baru dia lihat ini tidak memiliki wajah, hanya kegelapan pekat yang berbentuk manusia. Terus sosok itu ngomong dengan suara serak yang bergema, "Kamu tidak seharusnya di sini." Di saat itu Farhan tidak bisa menentukan apakah suara itu suara pria atau wanita, tapi nadanya penuh kebencian dan ancaman. Di situ si Farhan ini merasa nyalinya hampir habis nih, tapi dia tahu dia tidak bisa menyerah saat itu karena situasinya udah kayak gitu, dia sendirian gitu. Kemudian dia coba lagi menyiramkan lebih banyak air doa ke arah mereka yang makhluk kasat mata itu sambil melangkah mundur perlahan. Sosok besar itu tidak terpengaruh gitu, tetapi sosok kecil itu mulai berdampak tuh, memudar sedikit demi sedikit dan menghilang seperti asap yang ditiup angin. Nah, sosok besar itu tiba-tiba melangkah maju dengan cepat. Nah, si Farhan di situ terpeleset ke belakang dan jatuh ke tanah dengan gemetar. Dia mengarahkan lagi senternya ke arah makhluk itu, tetapi cahaya itu tampak ditelan oleh kegelapan tubuhnya. Dia merasakan keputusasaan yang merayap di dalam pikirannya. "Pergilah!" si Farhan ini berteriak dengan sisa keberanian yang dia punya. Kemudian si Farhan ini menumpahkan sisa air itu ke tanah di depannya dan membaca ayat kursi dengan suara yang hampir putus-putus. Udara di sekitarnya waktu itu terasa akan meledak, penuh dengan tekanan yang tak terlihat. Nah, tiba-tiba suara azan terdengar dari kejauhan. Si Farhan menoleh nih dan sama-sama dilihat dia
ada surau tua dari kejauhan. Cahaya kecil dari surau itu tampak seperti pelita harapan di tengah kegelapan. Sosok besar itu berhenti mendekat dan mengeluarkan suara geraman rendah sebelum perlahan memudar ke dalam kegelapan. Nah, di situ nih Farhan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat dia bangkit dan berlari menuju surau itu. Langkahnya berat karena ketakutan dan kelelahan, tetapi dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Nah, ketika dia mencapai surau itu, dia langsung masuk ke dalam dan menutup pintunya. Dan ternyata di dalam surau itu ada Ustadz Karim yang sedang menunggu. Wajahnya serius, tetapi ada ketenangan di dalam sorot matanya. Ustadz Karim ngomong, "Kau bertahan," katanya sambil menepuk pundak Farhan ini. Dia segera membimbing Farhan ini untuk berdoa bersama, mengakhiri malam itu dengan lantunan ayat kursi yang menenangkan. Malam itu menjadi pelajaran besar bagi si Farhan. Akhirnya dia menyadari betapa kuatnya kekuatan yang tersembunyi di hutan itu. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan iman dan keberanian, kejahatan tidak akan pernah menang. Namun setelah itu Farhan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke rumah tua itu. Tetapi misterinya tetap terpatri dalam ingatannya sampai sekarang, yaitu sebagai peringatan untuk menghormati tempat-tempat yang tidak kasat mata. Oke, gimana ceritanya teman-teman? Apakah cerita kali ini bisa membawa sensasi bagi kalian? Atau kalian bisa terhanyut dalam ceritanya, membayangkan gimana seandainya kalian berada di posisi tersebut? Oke, bagi kalian yang menyukai cerita ini, menyukai channel gua, mohon support channel gua ya. Silakan like, comment, subscribe channel gua dan share kepada teman-teman kalian. Dan gue sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.